Assalamualaikum Pak Ustaz. Hei. Iya, aku duduk di sini. Aku di sini. Aku udah ayah sorry. Ada dia. Udah, jangan ribut. Dibuka korannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Sebelum pulang ada yang mau ditanyakan? Ribut. Boleh Abdul. Ustaz, kan di Indonesia itu agamanya ada banyak ya? Nah, salah satunya itu agama Islam. Nah, kok bisa sih ada agama Islam di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus. Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia itu ada banyak caranya Abdul. Di antaranya itu lewat perdagangan dan pernikahan. Tapi Ustaz, kok masih nggak ngerti ya? Kalau masih mengerti, jadi gini, misalnya orang India atau orang Gujarat itu berdagang di Indonesia, lalu menikah dengan orang Indonesia. Oh, berarti kesimpulannya Islam bisa masuk ke Indonesia itu gara-gara orang Gujarat atau orang India ya membawa agama Islam ke Indonesia. Iya. Kira-kira itu di tahun keberapa Ustaz? Nah, masuknya Islam menurut dari Gujarat itu pada abad ke-13. Oh, iya Ustaz ngerti. Oh, berarti Islam itu masuknya di abad ke-13 ya? Sejarah Islam seru ih. Nanti kalau aku udah gede, aku mau belajar banyak tentang agama Islam. Abdul, jajan yuk. Nggak, aku mau ke perpustakaan aja, mau ikut. Aku mau jajan dulu, nanti aku nyusul deh. Ya udah, aku duluan ya. Ya. Dah. Ya. Hai Abdul, kamu lagi ngapain? Sini deh. Aku lagi baca buku tahu. Kamu inget nggak waktu kecil kita pernah diajarin sama Ustadz itu tentang Islam masuk ke di abad 13? Oh iya, aku pas waktu kecil aku belajar itu. Oh iya, itu teh kan namanya teh teori Gujarat ya? Iya. Nah, tapi lihat di sini. Di sini ditulis di abad ke-13 itu udah ada politik Islam di Indonesia. Maksudnya gimana? Jadi ini tuh nggak mungkin kalau Indonesia tuh masuk di abad segitu, sedangkan di abad ke-13-nya udah ada politik Islam. Aku masih belum ngerti sama omongan kamu. Jadi semisal gini nih, semisal ada orang yang bilang bahwa kamu adalah orang yang pertama masuk ke perpustakaan ini, sedangkan aku udah ada duduk di sini.
Nah, hal itu tuh udah membantah ucapan bahwa kamu adalah orang yang pertama masuk ke sini. Sama juga dengan teori ini. Waktu kecil kita diajarin sama Ustadz bahwa Islam masuk di abad 13. Sedangkan di buku ini di abad ke-13 dikatakan sudah ada politik Islam. Jadi Islam tuh nggak mungkin masuknya di abad ke-13. Kamu ngomong apa sih? Aku belum ngerti. Terserah kamu aja lah. Oh Bu, saya mau pinjam buku ini ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Nah, jadi perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Dapat dipahami anak-anak? Abdul? Coba jelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Koefisien Tuh kan, dari tadi saya perhatikan, kamu tuh tidak memperhatikan saya. Sudah cukup anak-anak. Sekarang kalian beres-beres, siap-siap untuk pulang. Baik anak-anak, sudah siap? Nah, sekarang kalian diperbolehkan untuk pulang.
Anak muda, apa yang membawa kamu ke sini? Wajahmu terlihat asing. Sepertinya kamu bukan bagian dari kami. Anda siapa? Aku, Sultan Malik As-Soleh, Raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk mengetahui kebenarannya. Walaupun ini seperti tidak nyata, namun inilah yang terjadi sebenarnya. Saya Abdul. Saya perantau dari Aceh Utara. Jika boleh tahu, apa tujuan kamu ke sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kalian berbincang di sini? Saya melihatnya sedang sendirian, Guru. Lalu saya menghampirinya. Dari mana kau berasal, wahai anak muda? Saya dari Aceh Utara. Tujuan saya ke sini, saya ingin mempelajari Islam lebih dalam. Baiklah. Mulai besok kamu belajar samaku. Emangnya Anda siapa? Saya Syekh Rukunuddin, guru Sultan Malik As-Soleh dan penyebar agama Islam di Samudra Pasai. Baiklah, Syekh. Kalau begitu, saya akan belajar dengan Anda mulai besok. Apa Agam? Maafkan ganggu. Kan kajak mau uji orangnya. Kamu berbicara apa? Aku tidak mengerti. Bisa berbicara bahasa Indonesia? Maaf, saya kira Agam orang Aceh. Tak apa. Saya ingin menawarkan barang yang saya jual ini. Apakah Agam mau? Wah, keren. Sepertinya ini bukan barang dari Indonesia. Iya, ini barang yang berasal dari kota Mekah dan dijual di sini. Oh, kamu perantau? Betul sekali, aku seorang perantau yang berasal dari kota Mekah dan berjualan di sini sembari sedikit-sedikit mengajarkan agama Islam. Wah, Masya Allah. Oh, ngomong-ngomong, saya belum tahu nama kamu. Siapa namamu? Nama saya Suna. Suna. Nama Agam siapa? Nama saya Abdul. Senang bertemu denganmu, Suna. Saya ada urusan dulu, mau pergi. Lain waktu kita bisa bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Hei, apakah kamu bernama Abdul? Ya, kenapa? Bukankah kau pernah punya janji dan ingin belajar kepada Syekh Rukunuddin dan Sultan Malik As-Soleh? Oh, iya, benar. Kalau boleh tahu, memangnya kenapa? Saya diperintahkan oleh Sultan Malik As-Soleh untuk menjemputmu dan membawamu ke istana. Ayo. Baiklah, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kamu sudah datang, Abdul. Silakanlah duduk, anak muda. Terima kasih. Aku ingin mengetahui kapan masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia? Sepertinya aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Kenapa? Jaktat berita merasil. Baiklah, akan ku beritahu sekarang, Abdul. Marasilu? Siapa Marasilu? Apa yang kau katakan? Marasilu adalah nama Sultan Malik As-Soleh sebelum masuk Islam. Maaf mengganggu, Sultan, Syekh. Mendadak diadakan pertemuan. Mereka sudah menunggu. Mereka? Siapa mereka? Mereka adalah organisasi Islam. Sepertinya mereka lupa menghubungi kami dalam pertemuan ini. Sepertinya, Abdul, lain kali kita akan bertemu lagi. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan, kapan kamu akan memberitahuku tentang hal itu? Sebenarnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 Masehi lewat bangsa Arab melalui pendidikan, perdagangan,
dan juga perkawinan. Apakah kamu yakin? Fakta apa yang dapat membenarkan perkataanmu? Sebenarnya aku sudah menulis naskah kuno untuk mereka di masa modern. Untuk mereka agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Oh, jadi begitu ya? Bolehkah aku melihat naskah itu? Dengan senang hati. Sebentar, aku ambilkan untukmu. Kau benar, Sultan. Naskah ini dapat menjadi bukti kuat bahwa umat Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang Arab. Kita sudah sampai, Agam. Abdul saja. Baiklah, Abdul. Oh, ngomong-ngomong, Suna di mana ya? Suna sudah membantu Umi mengajar. Mengajar? Bolehkah Ina mengantar saya ke sana? Baiklah, ikut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina, kenapa kamu bisa bersama Abdul? Tadi kami bertemu dengan Abdul di pasar. Dia menanyakanmu, Suna. Katanya dia ingin bertemu denganmu. Oh iya, Umi. Kenalkan, dia adalah Abdul. Aku mengenalinya saat sedang berjalan-jalan di pasar. Dia adalah orang kenal. Salam kenal, Umi. Ngomong-ngomong, kalian di sini lagi ngapain ya? Kami sedang mengajarkan agama Islam kepada para pemuda. Oh, mengajar. Jadi di sini para pemuda sudah diajarkan agama Islam. Ya betul, sudah banyak penduduk Samudra Pasai yang masuk Islam melalui jalur pendidikan. Masya Allah. Boleh nggak saya ikut pengajian kalian? Boleh sekali, silahkan Abdul. Ina, terima kasih ya sudah mengantarkan saya. Terima kasih kembali, Abdul. Dadah. Baiklah kalau begitu, Umi, Suna, dan para pemudi-pemuda, kami pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rukun Islam ada juga rukun iman. Nah, rukun iman ini ada. Waalaikumsalam. Abdul, Rukun kamu sedang apa di sini? Oh, saya sedang melihat-lihat saja di sini. Ini sudah hampir larut. Apakah kau akan pulang larut ini? Sepertinya iya. Tapi saya pengen melihat-lihat dulu di sini. Sepertinya seru melihat para guru mengajar para pemuda. Adalah iman kepada qada dan qadar. Abdul, aku telah membuatkan ini untukmu. Wah, apa ini Suna? Terlihatnya bagus. Itu adalah gelang untuk kenang-kenangan. Oh, kenang-kenangan. Wah, bagus. Ini buatan kamu sendiri? Iya. Wah, tapi saya bingung cara memakainya. Boleh tolong pakaikan untuk saya? Boleh sekali. Yang pertama ada Tolong dijaga dengan baik ya. Wah, ini bagus sekali. Aku pasti gak akan pernah menghilangkannya. Terima kasih ya, Suna. Sama-sama. Lima, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Abi, Umi, Suna, saya mau pulang ya. Abdul, kau jangan pulang dalam keadaan seperti ini. Daerah ini rawan banjir. Lalu bagaimana lagi, Syekh? Bagaimana untuk semalam ini dia menginap di pondok kita, Syekh? Baiklah kalau Dinda izinkan, Abdul menginap malam ini. Wah, boleh. Boleh sekali, Abdul. Terima kasih. Syekh, Umi, ngomong-ngomong, kok kalian bisa ya menikah, hidup bersama? Soalnya saya lihat-lihat ya, Umi sama Syekh itu beda deh. Syekh itu orang Arab kan? Umi kan bukan orang Arab, kok bisa? Dahulu sebelum saya bertemu dengan Syekh, saya meluk agama lain. Saya gadis biasa yang sehari-hari membantu orang tua bertani dan berdagang. Lalu saya bertemu dengan Syekh. Saya berkenalan dengan Syekh dan kami mulai dekat. Saya ketika mengenal Syekh, saya belajar darinya tentang agama Islam. Saya tertarik dengan ajaran Islam, lalu kami pun menikah dan saya masuk Islam. Oh, jadi Syekh, pernikahan juga jadi salah satu cara penyebaran Islam. Betul sekali Abdul. Jadi pernikahan menjadi jalan lembut dalam mengenalkan Islam kepada masyarakat.
Biasanya baru kemarin kita bertemu. Dan sekarang lupakanlah. Aku yakin peninggalanmu ini akan menjadi buat panas sejarah. Namamu ingat dan menjadi abadi di hati Islam. Suna, hei Suna, kau Suna kan? Tidak, bukan. Kamu Suna, ingat kamu Suna. Tidak, aku tidak mengenalimu. Kamu memberiku ini. Tidak pernah. Kemarin kita bertemu, Suna. Tidak, aku tidak mengenalimu. Suna, seandainya ada badai yang menerjangku, gelang ini akan selalu tahu di mana tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai seorang peneliti sejarah, tetapi juga sebagai saksi perjalanan panjang mencari kebenaran. Dulu kita sering mendengar bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat pada abad ke-13. Namun, fakta-fakta sejarah yang saya temukan berkata lain. Teori Mekah yang ditemukan oleh saya menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara jauh lebih awal, yaitu sejak abad ke-7 Masehi langsung dari Mekah. Jika dari Bapak Ibu sekalian bertanya, apa bukti saya berani mengatakan hal tersebut? Yang pertama, adanya pemukiman Arab di pantai Sumatera yang telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Kedua, catatan dari Tiongkok pada abad ke-7 dan 8 Masehi yang menyebut adanya komunitas muslim di daerah pesisir Nusantara. Yang ketiga, penemuan batu nisan dengan kaligrafi Arab di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Dan yang terakhir dan yang paling mengejutkan, pada abad ke-13 sudah berdiri organisasi politik Islam di Samudra Pasai, yang artinya ajaran Islam sudah berkembang jauh sebelum itu. Bapak Ibu sekalian, sejarah bukanlah milik mereka yang hanya menerima, tapi milik mereka yang mau mencari.